Hello guys, welcome back to my channel. My name is Tri Muhammad Yahya, and in this channel gue itu mau bahas banyak seputar kehidupan sosial, mental health. Kemudian juga kita juga akan membahas mengenai teknik dari fotografi, videografi, karena gue sendiri berprofesi sebagai freelancer dan juga content creator, dan juga kebetulan berkecimpung dalam dunia media sosial, sosial media, dan juga videografi, fotografi, dan lain sebagainya. Maka saya akan mencoba untuk meliput semua tersebut dalam channel ini. And today we are going to talk about public speaking, how to speak in the front of a lot of people gitu. Kita akan membahas mengenai public speaking. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara berbicara di depan banyak orang. I know guys, a lot of you didn't know who I am because I'm not a great public speaker. For the first one. For the second one, I'm not a presenter in the front of TV, or maybe I'm not a great person. Yeah, I'm not a famous person. Karena mungkin di antara teman-teman gak ada yang tahu gue itu siapa sih sebenarnya. Ya gue tuh cuma orang biasa. Gue tuh bukan seorang public speaker yang keren, yang bagus. Gue itu juga bukan seorang presenter di depan TV dan lain sebagainya. Karena ya gue tuh bukan orang yang famous, bukan orang yang terkenal gitu. Tapi di sini gue tuh mau share a little bit of my knowledge. Jadi gue tuh mau share sedikit dari pengetahuan saya, ilmu saya itu selama saya itu berbicara di depan umum. Bagaimana cara kita itu menjadi seorang public speaker yang bagus gitu. Lebih tepatnya bagaimana cara kita mengontrol diri menjadi seorang public speaker begitu. Oh ada. Even though gue itu belum pernah bicara in the front of a lot of people, di depan banyak orang banget, such a presenter, atau di depan panggung yang memang gede, entah itu big event atau memang sebuah acara yang memang sangat besar ya. Tetapi gue ada ilmu sedikit, dan gue juga mau share buat teman-teman yang mungkin bahkan di depan kelas pun kadang grogi, takut dan sebagainya. Nah, gue itu mau share bagaimana cara mengatasi daripada emosi-emosi dan juga anxiety yang muncul dalam diri kita ketika kita itu mau berbicara di depan umum gitu. Oke, yang pertama yaitu taklukkan rasa takutmu. Yang pertama, jadi kita itu harus tahu mana sih yang menjadikan diri kita itu takut. Entah karena diri kita itu belum menguasai daripada, entah karena kita itu takut dengan audiens, banyak guru dan sebagainya. Maka kita kalahkan dulu rasa takut tersebut. Kita biasanya berikan sugesti kepada diri kita biar tidak takut, yaitu dengan mereka itu guru itu juga membimbing saya, dan ketika kita salah, maka guru tersebut juga akan membenarkan diri kita, bukan menyalahkan gitu. Dan contoh kecilnya, ketika kita takut ketinggian, maka kita dipaksa untuk naik biar kita itu tahu di atas itu ada apa. Dan ketika kita itu takut kedalaman, entah itu berenang di kolam renang sekalipun, maka agar kita itu mengalahkan rasa takut kita, ya kita coba untuk menyelam ke bawah, ke dasar, biar kita tuh tahu bagaimana kondisi di dasar. Dengan tersebut kita itu akan sedikit mengurangi daripada rasa takut kita. Kemudian yang kedua, overthinking. Kadang overthinking itu bikin diri kita itu takut, bikin diri kita itu nggak teratur pola pikirnya. Misal kita mau berbicara di depan kelas sekalipun, kalau kita itu overthinking, wah nanti teman-teman gue bakal mikir gimana, nanti teman-teman gue itu bakal ngejek gue atau enggak, dan sebagainya. Maka overthinking ini kadang timbul karena sesuatu yang berlebihan, ya overthinking gitu. Kemudian anehnya lagi, orang yang overthinking itu mereka itu memikirkan sesuatu yang bukan daripada ranahnya, entah itu di sesuatu yang lampau atau sesuatu yang bakal terjadi di masa depan, dan belum tentu terjadi, maksud saya belum tentu terjadi di masa depan, tetapi mereka itu sudah memikirkan hal tersebut. Nah, hal tersebut yang akan membuat diri kita tuh overthinking gitu. Overthinkingnya gak jelas, gak mutu gitu loh. Jadi gak usah, kalau kita itu mau ke depan, mau berbicara di depan umum, jangan overthinking. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan kita itu memperbanyak latihan, karena practice make perfect ya kan. Dengan kita itu banyak berlatih akan menjadikan diri kita itu semakin terupgrade, semakin lebih baik dari sebelumnya gitu. You can be better. Jadi kita itu juga harus menumbuhkan dalam diri kita itu, hey, I can be better gitu. Gua itu bisa lebih baik dengan kita itu berlatih gitu. Kita itu nggak akan tahu
di mana kesalahan kita kalau kita itu tidak banyak berlatih. Kadang orang itu berpikir kuantitas atau kualitas. Banyak orang yang berpikir kualitas, tetapi kalau kita hanya memikirkan kualitas tanpa adanya kuantitas ya tidak bisa. Kita itu tidak bisa tahu kalau diri kita itu berkualitas tanpa hadirnya kuantitas. Jadi semakin kita memperbanyak, dengan hadirnya diri kita semakin banyak uji coba yang kita lakukan, maka kita akan semakin tahu bagaimana kualitas diri kita. Kita bahkan mengetahui di mana kesalahan-kesalahan kita yang mana akan membangun diri kita gitu untuk jadi lebih baik gitu. Kemudian dengan berlatih berbicara di depan umum, entah itu bahkan di depan satu orang atau bahkan tidak ada audiens. Contohnya ketika kita belajar berbicara di depan kamera, coba kita fokuskan dengan diri kita dan juga kepada audiens kita. Kita berbicara dengan, anggap saja kamera ini sebagai audiens dan kita tatap mata. Kita juga harus bisa mengolah gestur diri kita, kemudian juga mengolah kata-kata yang harus dikeluarkan dalam otak kita. Kan saya sendiri juga bingung nih, kenapa saya bisa berbicara seperti ini. Ini tuh spontan keluar gitu, spontan. Gue itu langsung keluar kata-katanya. Jadi kita itu belajar untuk mengolah kata-kata yang ada di dalam pikiran kita untuk keluar dengan sesuai dengan porsinya gitu. Jadi practice make perfect gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dengan kita itu memperbanyak kosakata keseharian kita, dengan kita itu memperbanyak kosakata yang kita miliki, entah itu dengan kita membaca daripada jurnal-jurnal yang agak ilmiah, karena juga terkadang di sana itu banyak sebuah kata-kata baru di dalam otak kita yang belum pernah terakses gitu. Akan menambah kosakata dalam diri kita. Nah, dengan hadirnya kosakata baru bakal bikin kita itu lebih enak gitu loh buat ngobrol, terkesan ilmiah atau berilmu, tetapi juga jangan lupa kita itu melihat bagaimana audiens kita. Kalau audiens kita orang tua, ya kita harus membuat sebuah kata-kata yang lebih simplifikatif, membuat kata-kata yang lebih sederhana, biar apa yang kamu sampaikan itu bisa diterima daripada orang-orang tua tersebut. Namun kemudian apabila di depan kita itu orang-orang yang berilmu, paham mengenai mungkin kata-kata yang ilmiah yang agak tinggi, ya it's okay bro untuk dicoba gitu, agar kita itu terlihat lebih berwibawa, berkelas, berkualitas dan lain sebagainya gitu. Alright, number 5, yang kelima, yaitu dengan kita itu menguasai daripada materi yang sudah kita siapkan gitu. Misalnya kita mau berbicara di depan umum tapi kita tidak tahu materi apa yang bakal kita bawakan, maka tentu saja ini akan menimbulkan keraguan-raguan dalam diri kita, self doubt. Akan menimbulkan self doubt. Kita ragu di depan umum itu bisa nggak sih mau bicara, yang mana kita itu nggak tahu mau materinya, kayaknya nggak bisa deh malah. Bahkan seorang presiden pun ketika tidak tahu mengenai materi yang seharusnya ia bawakan, ya bisa saja menjadi blunder, jadi kesalahan gitu, bakal tersendat-sendat cara ngomongnya. Jadi yang penting adalah kita itu dengan mengetahui materi yang akan kita bawakan. Contoh kecilnya ketika gue nih di sini mau bicarakan mengenai public speaking, ya gue harus tahu materi mengenai public speaking itu apa saja gitu. Kemudian yang ke-6, dengan kita itu mengontrol emosi kita, dengan kita itu melawan anxiety. Siap, kayak Anda Jaksel nih, anxiety. Jadi kita itu harus melawan daripada emosional diri kita, entah itu yang pertama tadi rasa overthinking, kemudian self doubt, pemikiran yang skeptis, kayak ragu-ragu, gue bisa nggak sih ngomong di depan umum, gue bisa nggak sih ngolah kata-kata di depan umum, nanti kalau audiensnya bosen, nanti kalau jurinya gak suka dan lain sebagainya, itu gimana ya. Kalau muncul dalam diri kita itu takut, rasa khawatir dan lain sebagainya, maka kita harus bisa mengendalikan itu. Sesungguhnya emosi itu bisa dikendalikan, emosi itu bisa diatur oleh diri kita. Contoh kecilnya ketika kita itu sedang marah di depan teman kita karena teman kita salah, kemudian ada klien yang nelpon kepada diri kita, halo assalamualaikum, benar dengan saudara Yahya gitu, saya mau pesan desain dan lain sebagainya. Nah, secara langsung saya ketika mengangkat telepon tersebut, tidak mungkin saya marah. Apa sih nelpon di waktu yang tidak tepat loh? Customer kita tidak tahu, klien kita nggak tahu kalau dia sedang marah. Jadi kita itu juga harus menyesuaikan diri kita untuk tidak marah kepada klien kita. Jadi benar dengan Yahya ada yang bisa saya bantu begitu. Jadi emosi itu bisa diatur. Contoh ketika kita di depan umum, sebelum maju ke depan umum, kita merasakan self doubt, ragu-ragu dalam diri kita, ya kita juga harus bisa meyakinkan diri kita
You can be better. Kalau lu salah di sini nggak apa-apa, it's okay. Mungkin itu bisa jadi pengalaman buat orang lain begitu. Kita juga harus bisa menanamkan dari diri kita. Kita juga harus bisa mengambil pengalaman daripada orang lain. Jadi yang keenam tadi, mengolah daripada rasa emosi diri kita. Yang ketujuh yaitu terima saja diri kita apa adanya begitu. Ini menjawab yang keenam tadi. Jadi bukannya ragu-ragu, bukannya membenarkan ragu-ragu dan lain sebagainya, tetapi kadang justru kalau diri kita itu tidak bisa menerima diri kita apa adanya, malah justru membuat diri kita itu susah untuk bergerak. Pergerakan kita itu akan menjadi terhambat. Contohnya kalau kita itu habis berbicara depan umum lalu materi kita tidak lancar dan patah-patah dan lain sebagainya, terus kita mikir orang lain bakal bagaimana, ya gak apa-apa, terima saja begitu. Ini konklusinya, terima saja kalau orang lain mikir kayak gitu, ya udah biarin aja begitu. Dan kita juga menerima diri kita itu salah, karena orang lain itu tidak berpikiran kita itu harus selalu benar, karena orang lain itu tidak menginginkan kita itu terus menerus selalu benar gitu. Jadi kita menerima diri kita itu apa adanya. Kalau salah ya udah. Kalau kita terlalu memikirkan kalau diri kita salah terus bikin diri kita itu tambah down, maka kita tidak bisa ngabari diri kita. Begitu. Kita itu justru di next time kita itu bakal kesusahan, bakal bingung, bakal mikirin diri kita yang lalu pernah berbuat kesalahan, dan itu akan menghambat sekali gitu. Ya udah, terima aja yang dulu, biarlah yang dulu. Yang sekarang kita coba lagi, we can be better gitu, kita bisa lebih baik begitu. Kemudian yang terakhir, ini adalah sebuah amalan yang diberikan oleh guru saya ketika mau berbicara di depan umum, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau ujian atau mau berbicara di depan umum, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus muslim ya, atau mungkin yang non muslim juga, mengingat Tuhan itu bisa menenangkan diri kita. Dengan mengingat Tuhan maka akan menenangkan diri kita, jadi kita itu akan lebih konsen begitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ilmu sedikit yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman melihat video ini sampai akhir, maka jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga teman-temannya teman-teman. Dan juga semoga bermanfaat dan ini bisa menyebar luas dan juga mendapatkan kebaikan daripada channel ini. See you on the next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.